Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Serangkaian berita dan penjelasan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ahmad Khairul Umam, inilah Jurnal 6 Pagi. Viral, pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat selama belajar dari rumah di masa pandemi. Sementara itu, banyak para pelajar yang memilih untuk menikah karena bosan belajar daring di rumah. Di samping itu, banyak juga yang dijodohkan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi. Data perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia, negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penyebab praktek perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya di mana anak perempuan dianggap sebagai aset, regulasi, banyak kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi, perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses, partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak pada masalah pendidikan. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Pada masalah ekonomi, perkawinan anak meningkatkan pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Pada masalah kesehatan, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 sampai 30 tahun. Pada masalah penting lainnya, seperti tingginya resiko KDRT, resiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis. 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi. Upaya pencegahan perkawinan anak dalam otonomi daerah tercantum dalam pembangunan kota layak anak pada indikator nomor 7. 5 strategi untuk pencegahan perkawinan anak melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan, dan wilayah. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak sebagai individu, pengurusan akte lahir, memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan, budaya, dan lainnya. Melalui anak dalam kelompok teman sebaya, aktif dalam forum anak, diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelopor dan pelapor. Melalui keluarga, jadi keluarga pelopor-pelapor cegah perkawinan anak dan dikuatkan kemampuan pengasuhan di layanan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Melalui sekolah, kurikulum Kespro, kesehatan reproduksi, beasiswa kepada anak perempuan. Melalui lingkungan infrastruktur dan sosial dengan cara menyediakan ruang bermain ramah anak, Pusat Kreativitas Anak atau PKA, Pusat Informasi Sahabat Anak, fasilitas ramah anak, dan mendapatkan pemahaman penyadaran dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
melalui wilayah dengan integrasi yang dimulai dari desa atau kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, provinsi layak anak. Ada terobosan sangat progresif dalam upaya penyelamatan anak dari praktek perkawinan anak, yaitu telah direvisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Upaya yang dilakukan Pemda adalah menyusun perda atau kebijakan sampai tingkat desa, menyusun rencana aksi daerah, menetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana strategis atau Renstra daerah. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia, agar anak bahagia. Itulah rangkaian berita yang telah kami rangkum. Tetap terapkan protokol kesehatan. Saya Ahmad Khairul Umam undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.